Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Gaus. Iya, Bu Siti, apa kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Pak. Meskipun ada hal-hal yang lagi saya pikirkan, tapi sejauh ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tapi tadi kegiatan di kelas MPLS di hari kedua aman-aman saja Bu Siti. Alhamdulillah Iya. anak-anak bisa mengikutinya dengan baik Pak. Karena saya jauh-jauh hari sudah membuat konsep-konsep apa saja yang akan saya berikan pada saat MPLS. Jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Iya, Alhamdulillah Bu Siti hari ini bisa bertemu. Saya senang, tapi sebelumnya mohon maaf. Saya lihat chat dari Bu Siti beberapa hari yang lalu belum sempat saya balas. Dan saya baca ternyata ada pesan yang Bu Siti itu ingin ngobrol, cerita, curhat ke saya. Dan kebetulan hari ini saya bisa menghubungi Bu Siti, bisa ngobrol gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Bu Siti. Iya, tidak apa-apa Pak. Alhamdulillah sekarang Bapak ada waktu luang untuk mendengarkan curhatan saya. Iya, alhamdulillah saya juga kebetulan hari ini lagi nyantai, tidak ada kegiatan, makanya saya ingat chatan Bu Siti yang jadi penasaran juga saya ingin mendengar apa keluh kesahnya ataupun curhatan yang ingin dibicarakan. Jadi apa yang ingin dibicarakan, diceritakan Bu Siti sebenarnya, kalau boleh saya tahu? Ini Pak, permasalahannya tentang kedisiplinan anak. Anak di Oh rumah iya iya, saja gitu. Hmm. iya iya iya. Bisa lebih detail apa yang ingin dibicarakan dari masalah anak tentang kedisiplinan itu? Coba Ya, Bu Siti boleh diceritakan lagi? begini Pak, saya mulai ya. Pas saya sekarang kan diamanahi untuk mengajar di kelas 5. Terus Iya. pas MPLS pas hari pertama heran kok biasanya kan kalau hari pertama sekolah apalagi tahun ajaran baru biasanya anak-anak pada seneng ya Pak karena mereka seneng memakai baju baru biasanya segala peralatannya juga baru tetapi mengapa anak kok nggak komplit semua yang datang gitu ke sekolah ada salah satu siswa yang nggak hadir saya tanya kepada teman-temannya kenapa ini gak hadir? Kata teman-temannya, katanya anak itu sudah biasa di kelas 4-nya juga sering gak hadir, sering gak ke sekolah Hmm, gitu, tanpa ada konfirmasi apa-apa ke sekolahnya, ke pihak gurunya. Terus iya. saya tanya lagi, pas udah selesai MPLS hari pertama itu, saya tanya lagi ke guru kelas dulunya waktu kelas 4. Dia juga bilang katanya waktu kelas 4 juga sering seperti itu, sering bolos gitu tanpa ada konfirmasi. Tapi yang anak yang dibicarakan Bu Siti ini emang hanya dia satu orang atau ada beberapa gitu kasusnya seperti ini? Hanya satu orang ini Pak, perempuan. Jadi anak perempuan hanya satu Hmm, orang ini saja yang tidak hadir, yang lainnya mah hadir gitu. iya. Harapannya ataupun keinginan Bu Siti mengenai permasalahan ini seperti apa kira-kira? Kalau misalkan boleh dibicarakan. Yang saya inginkan siswa tersebut bisa berubah, bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal kedisiplinannya, khususnya rajin ke sekolah ya Bapak. Iya, karena memang dari rajin ke sekolah itu ya, jadi si anak itu bisa jadi lebih dari yang biasanya gitu. Nah, kemudian akar penyebabnya kenapa si anak seperti ini, kira-kira Bu Siti sudah menelusurinya atau sudah mencari info yang lebih jauh lagi? Kalau penyebabnya saya baru ketahui dari itu dari guru kelasnya dan dari anak-anaknya penyebabnya eh, tapi kalau untuk lebih jelasnya untuk penyebabnya saya hanya dapat informasi hal-hal kecil saja karena saya kan baru mengajar kelas 5 baru tahu anak Ya, itu jadi hanya dari guru kelas 4 dan dari teman-temannya. iya, iya, iya. Jadi memang agak itu ya, agak cukup membuat perhatian Bu Siti, apalagi anak di hari ke satu, hari kedua, yang lain biasanya
senang datang ke sekolah di kelas yang baru ataupun mendapat pengalaman dengan ketemu guru-guru dan teman baru, malah ini sebaliknya gitu. Makanya jadi perhatian khusus atau perhatian yang lebih ya dari Bu Iya. Siti. Nah, kira-kira Bu Siti kalau misalkan melihat kasus atau masalah yang Bu Siti hadapi ini, kalau misalkan boleh tahu yang bisa dilakukan agar anak tersebut menjadi lebih aktif ataupun giat dan disiplin datang ke sekolah itu harus seperti apa kira-kira kalau misalkan boleh Bu Siti ceritakan? Soalnya kan ini akan terus ada sangkut pautnya dengan pembelajaran si anak. Kasihan juga ya kalau misalkan si anak ini terus-terusan bolos atau jarang ke sekolah, nanti kan yang rugi anak tersebut. Kira-kira ada gak yang akan dilakukan oleh Bu Siti? Yang saya akan lakukan pertama kali yaitu saya ingin ketemu dulu dengan anaknya secara personal ya Pak, secara individu. Terus saya mau langsung ngobrol, pendekatan langsung. Saya mau bertanya kenapanya dia tidak sekolah. Saya mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan, alasannya kenapa dia tidak sekolah, atau karena ada masalah di sekolah atau di rumah. Yang pertama saya ingin menjadi tempat curhatnya dulu, supaya anak tersebut itu bisa lebih terbuka pada saya gitu. Betul. Meskipun saya ini baru kan mengajarnya, baru jadi wali kelasnya, tetapi Iya. saya ingin melakukan pendekatan yang lebih lagi gitu untuk anak tersebut, Pak. Iya, bagus. Iya, biasanya ya akan jadi lebih terbuka ya ketika gurunya perempuan, kemudian yang dihadapinya juga anak perempuan. Mudah-mudahan kita ataupun gurunya yang menyelesaikan masalah itu bisa lebih cepat diselesaikan gitu kan. Biasanya kalau sesama perempuan lebih gampang gitu ya. Kemudian pendekatan-pendekatan yang kemungkinan bisa efektif selain yang tadi Bu Siti bicarakan, ada lagi kah? Sebelumnya saya sudah mencoba-coba ya Pak, kan sudah ada paguyuban grup WA Ya. ya, Nah, biasanya grup gitu ya. WA Iya. ya, sudah ada grup WA. Jadi saya udah telusuri, udah dihubungi satu-satu, oh ini nomor ini aktif gitu ya. Pas saya sudah coba, jadi saya juga sudah coba menghubungi nomor WA dari keluarganya. Anak ini kebetulan hanya tinggal dengan nenek dan tante dari ibunya. Jadi anak ini tidak tinggal dengan ibunya, dengan orang tuanya. Menurut informasi Iya. dari teman dan guru kelas 4-nya. Iya. Kebetulan orang tuanya sudah berpisah. Jadi bisa dikatakan anak ini broken home ya Pak, korban gitu. Dan saya berpikir bisa jadi faktor dari keluarganya yang tidak utuh, atau penyebab anak itu malas, jarang masuk sekolah itu karena ada hal terjadi permasalahan di keluarganya. Iya. Tapi kalau misalkan Bu Siti pernah mencoba misalkan pendekatan di kelas ataupun bertanya ke teman-teman yang ada di kelas ya, barangkali ya, siapa tahu anak itu malas ke sekolah, ada masalah di kelas misalkan, pernah mencoba hal seperti itu atau gimana? Kemarin kan Pak, pas pertama MPLS itu saya coba bertanya, kan anaknya bilang katanya, Bu dari kelas 4 dia sering tidak sekolah. Saya dekati anak-anak yang lainnya, kenapa bisa tidak sekolah? Apa pernah ada kejadian di kelas atau pernah apa gitu, pernah terjadi bagaimana. Tapi anak-anak tersebut karena saya baru 2 hari ya Bapak ya, baru 2 hari, jadi saya belum terlalu bisa melihat karakter anak gitu. Jadi belum terlalu, oh iya ini seperti ini, signifikan gitu. Jadi saya baru meraba-raba dari anak-anak tersebut gitu. Betul. Jadi memang jawaban yang menurut saya jawaban itu betul-betul terjadi seperti itu gitu. Iya. Kira-kira kalau misalkan pendekatan dan rencana langkah-langkah yang akan Bu Siti lakukan, kira-kira siapa gitu yang akan diajak terlibat gitu untuk bisa misalkan berkolaborasi
untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah ada yang akan dilibatkan? Ini kalau boleh tahu pihak sekolah sudah mengetahuinya dengan kondisi si anak ini yang kan sudah tahun ke berapa ya Bu? Tahun kedua atau tahun ketiga gitu ya di kelas ini. Jadi kondisi si anak ini apakah pihak sekolah juga mengetahuinya? Kira-kira seperti apa Bu? Kepala sekolah, guru-guru sebelumnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu sudah mengetahuinya Pak. Kan karena kita kalau ada kenaikan kelas ya, suka Ya, dikumpulkan dulu, suka ada rapat secara personal kekeluargaan di sekolah. Terus pada saat itu kita kan curhat-curhat kepada kepala sekolah. Kita biasanya. ya kita permasalahan apa yang sedang kita hadapi, dan saya bilang ke kepala sekolah apa yang terjadi di kelas itu, ke guru kelas 4 bilang apa yang terjadi di kelas itu. Berarti orang-orang di sekolah juga sudah tahu, kepala sekolah, guru-guru yang lain juga sudah tahu apa yang terjadi di sekolah. Terus terjadi dengan anak tersebut. iya, terus kalau misalkan Bu Siti pernah berbicara ngobrol dengan guru kelas yang sebelumnya, apakah mungkin treatment dari guru-guru sebelumnya pernah dicurhatkan ke Bu Siti, langkah-langkahnya ataupun kiat-kiatnya untuk anak itu kan pastinya sudah cukup lama ya, cukup lama. Jadi apakah misalkan oleh Bu Siti juga ditiru treatment dari guru-guru sebelumnya? Kira-kira seperti apa Bu Siti? Yang dibicarakan sama guru-guru sebelumnya gitu, permasalahan ini kan pastinya sudah berlarut-larut cukup lama. Apakah Bu Siti juga mengikuti langkah guru-guru yang lain, mencoba kembali gitu maksudnya? Pak, untuk itu ya, untuk guru kelasnya katanya dia sudah melakukan pendekatannya ke keluarganya, dia sudah ke rumahnya sudah gitu. Tapi iya, itu tadi tetap saja gitu, meskipun sudah ke rumahnya tetap saja anak tersebut seperti itu. Jadi belum tahu apa yang terjadi gitu. Iya. Jadi saya Jadi juga memang iya. karena baru Jadi 2 hari. memang karena Bu Siti baru 2 hari itu ya, jadi cukup Ya, lumayan jadi perhatian juga. ya. Dan apa ya, kalau Bu Siti misalkan pernah cerita dengan guru-guru sebelumnya, penanganannya seperti itu ya, kalau misalkan diikuti lagi gitu ya, apa salahnya gitu ya. Tapi Bu Siti tetap semangat gitu ya, harus tetap semangat karena kasihan juga kan sekarang di kelas 5 jadi anaknya Bu Siti, otomatis jadi tanggung jawabnya Bu Siti ya. Betul, jadi tanggung jawab Bu Siti. Kira-kira kalau komitmen yang akan dilakukan, apa yang akan dilakukan dari komitmen ini untuk menjalankan rencana dari Bu Siti ini? Kira-kira ada komitmen khusus gak, misalkan Bu Siti seperti apa gitu untuk rencana dari penanganan kasus ini kira-kira? Komitmennya tentunya yang pertama saya mau itu dulu ya Pak, mau berhubung dengan keluarganya, dengan neneknya, mau ngobrol secara personal dengan neneknya, dengan tantenya, supaya saya lebih memberi penekanan kepada orang tuanya, memberi pemberitahuan bahwa anak tersebut itu harus rajin sekolah. Terus komitmen yang saya akan lakukan yaitu kalau saya sudah ada komunikasi dengan neneknya, dengan tantenya, berarti komitmen yang saya akan lakukan yaitu saya akan memantau perkembangan anak tersebut terus-terusan tanpa ada pembeda-bedaan dengan siswa yang lainnya, memberikan pendampingan, ngobrol, sering berinteraksi dengan anak tersebut gitu. Itu komitmen yang akan saya lakukan. Iya. Intinya kita tetap itu ya, tetap komunikasi yang baik dengan anak itu yang Bu Siti tadi utarakan. Jadi cukup bagus sih Bu ya, mudah-mudahan apa yang Bu Siti rencanakan untuk menangani kasus yang satu ini bisa cepat terselesaikan, karena memang walaupun cuma satu ya Bu, cuma satu siswa yang jarang sekolah, tapi tetap aja ketidakhadiran siswa kita di kelas itu tidak lengkap, dan kasihan juga ketika yang lain, sekolah yang lain siswa yang lain bisa belajar ke sekolah, kemudian
mendapatkan banyak ilmu, dan satu siswa itu justru jadi ganjalan ke kitanya, dan itu akan jadi PR yang berlarut-larut untuk kedepannya. Tapi salut untuk keinginan dari Bu Siti untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Mudah-mudahan kasus ini cepat terselesaikan ya Bu ya. Tadi setelah kita banyak bicara, ngobrol dan sebagainya, saya salut ke Bu Siti. Mudah-mudahan dari yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan keinginan. Nah, alhamdulillah ya Bu Siti. Setelah kita ngobrol panjang lebar, kira-kira perasaan Bu Siti setelah diceritakan, setelah banyak dicurhatkan ke saya, perasaan di hati Bu Siti jadi seperti apa kira-kira? Perasaan saya jadi plong, Pak. Jadi yang tadinya unek-unek, ada unek-unek, sekarang jadi oh iya, berarti step-step yang akan saya lakukan seperti ini gitu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang betul yang tadi Bu Siti sudah rencanakan. Ya, saya sebagai teman, rekan kerja, ataupun yang jadi teman di curhatan ini, curhatan Bu Siti, ya bisa mendoakan mudah-mudahan rencana ataupun harapan dari keinginan Bu Siti bisa terlaksanakan. Bu Siti, alhamdulillah ya pertemuannya kita bisa selesai. Ya, mudah-mudahan kita saling mendoakan Bu Siti di sana ya, juga beres dengan semua pekerjaan di kelasnya, tetap mengajar dengan hati yang gembira ya. Mudah-mudahan tetap profesional mengajar anak-anak demi mencerdaskan anak-anak kita. Ya, terima kasih ya Bu Siti atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.